Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Najib dan juga yang mahasiswa atas nama Ibu Rina Anggraini. Alhamdulillah, siang ini kita akan melaksanakan ujian kompre. Apakah Bu Rina sudah siap? Insya Allah siap, Mas. Insya Allah siap ya. Silahkan mempresentasikan modul ajarnya selama kurang lebih 5 menit ya. Jadi jangan terlalu panjang. Kalau Terima kasih. ya, Saya izin share screen ya, Mas. ya silahkan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya akan mepresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam dan basis PPL. SD Negeri 1 Kedung Lengkong, tahun penyusunan 2024, jenjang SD kelas 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi awal yaitu peserta didik sudah mengenal air sebagai sumber kehidupan, sudah terbiasa mencuci tangan, dan memiliki dasar pengertian tentang kebersihan. Adapun profil belajar Pancasila dan belajar Rahmatan lil Alamin, yaitu beriman, bergotong royong, sarana dan prasarana, alat peraga yakni gambar yang mengarahkan pentingnya menjaga kebersihan diri dan alat tulis, teknologi, slide PowerPoint, materi pembelajaran. Target peserta didik yaitu siswa kelas 1 SD Negeri Kedung Lengkong dengan kemampuan siswa yang sudah mengenal konsep kebersihan. Model pembelajaran yakni menggunakan model problem based learning. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian wudhu setelah menerima penjelasan dari guru dengan pemahaman yang akurat. Dengan kalimat sederhana, pemahaman bermakna. Wudhu adalah cara untuk menjaga kebersihan diri sebagai syarat sah sholat. Pertanyaan pemantik, apa yang kamu ketahui tentang wudhu? Kegiatan pendahuluan. Pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama. Guru mengkondisikan. Yang kelima, guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk memulai diskusi. Kemudian, peserta didik diajak berdiskusi tentang pentingnya wudhu dan kebersihan dalam Islam. Guru mengajak siswa bermain kartu dengan air yang suci mensucikan bersama kelompok. Guru membagikan kartu dan meminta siswa berdiskusi untuk menempel kartu di lembar kerja yang disediakan. Kemudian yang terakhir yaitu guru memberikan tes formatif tentang materi yang sudah dipelajari, peserta didik menjawab secara mandiri. Yang terakhir, kegiatan penutup, yakni guru memberikan tugas kepada peserta didik. Yang keempat, guru membaca modul belajar dari sana. Terima kasih. Tadi ngajar kelas 1 ya? Ya, Nah, kelas 1 SD ya. Itu fasenya fase apa? Kalau kelas fase 1. A. Fase A ya, oke. Ya. Bu Rina pada saat menyusun modul ajar, itu tahapannya seperti apa? Apa yang dilakukan sampai tersusun modul ajar? Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama yakni menganalisis kebutuhan siswa. Setelah Ya. menganalisis, mengidentifikasikan. Setelah Mm-mm. mengidentifikasikan yaitu membuat tujuan pembelajaran. Setelah membuat tujuan Mm-mm. pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, menyusun modul Mm-mm. ajar, kemudian eh, membuat waktu untuk pembelajaran. Setelah itu Mm-mm. membuat lampiran-lampiran dan yang terakhir evaluasi. Oke, ada satu yang lupa dan itu sangat penting. Ya, Miss. Apa itu kira-kira? Jadi sebelum ada tujuan pembelajaran itu didapatkan dari mana, Bu Rina? CP. Nah, capaian pembelajaran ya. Ya, Mengapa kok berbasis PBL yang dipilih, Bu Rina? Kenapa tidak PJBL? ya, karena kalau dibandingkan dengan yang lain, PBL itu lebih melibatkan siswa, membuat siswa menjadi aktif dan dapat belajar mandiri, melatih untuk Hmm, berpikir kritis, serta PBL itu pembelajaran berbasis yang relevan dengan kenyataan. oke. Kalau kemarin kita belajar tentang PJBL ya, ada juga PJBL ya dan PBL. Apa Ya. sih perbedaan antara PJBL dan PBL? Bu Rina masih ingat nggak kemarin? Kalau PBL itu lebih ke pemecahan masalah, kalau Mm-mm. PJBL itu tentang proyek jangka panjang dan Mm-mm. itu penilaiannya lebih ke proyek. Kalau Project ya, oke. iya, Ya, good. Tadi sih aku apa share persepsi itu? screen.
Persepsi itu membawa anak-anak ke materi baru, biar mereka itu, Mm-mm. oh ternyata kita itu mau belajar tentang wudhu, tentang tujuan wudhu, Mm-mm. tentang semacam air. Seperti anak-anak tadi siapa yang mencuci tangan sebelum makan. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran berdasarkan minat dan bakat siswa. Mungkin lebih Mm-mm. ke yang ke kinestetik, lebih ke Mm-mm. audiovisual atau Mm-mm. eh, Perbedaannya tes formatif dan sumatif. kalau tes formatif itu ketika proses pembelajaran, dilaksanakan ketika Mm-mm. proses pembelajaran, tapi kalau tes sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran ketika materi sudah diselesai seperti UAS, ujian akhir Mm-mm. gitu. Oke, good. Oke, Burina, itu teori apa yang digunakan? Teori konstruktivisme. Oke, yang seperti apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu Hmm? pembelajaran yang berasal dari pengalaman dan interaksi sosial. Kalau di apa namanya Miss itu di DBL itu saya membuat Mm-mm. tutor sebaya. Misalnya ada teman Mm-mm. yang sudah bisa itu menyimak gitu Miss. Oke, good. Berarti saling ini ya. Untuk yang sudah Saling bisa nanti memberikan mengevaluasi. ada role model, nanti saling ngajar-ngajarin gitu ya, tutor Iya sebaya. Miss. Oke tadi. Oke, good. Terakhir pertanyaan ini, kalau ini bisa jawab pertanyaannya, saya kasih nilai bagus nih, Bu Rina dari tadi lancar. Dalam satu siklus itu ada 4 tahapan. Perencanaan, tindakan, aksi, evaluasi gitu Miss. Tindak Ya, lanjut, refleksi, refleksi, refleksi terakhir tindak ya. lanjut. Iya, padahal mau saya kasih. Lanjut ke Masih Pak banyak ini Dokter. Miss. Ya, Pak Dokter Najib, monggo silakan. Ya, thank you. Saya akan langsung menguji di bacaan Al-Quran. Saya share. Silakan ditulis terus nanti dibaca. Sama Mbak. Ya, berarti dilihatkan di layar. Buat dibaca, Mbak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق Ya, الله ada العظيم. bacaan apa saja? Silakan diurai. Yang pertama ada bacaan Qalqalah Sugro Waqsid Qaf Sukon Dal Sukon Fi Matabi'i Masyika Waghdud Min Sautika Non Sukun ketemu Sot ada Ifa ada Gunnah Inna ada Nun Sukun ketemu Kaf Angkara Al Aswati Alif Lam Komariah Wa panjang satu alif Matabi'i Wa Sautul Hamir Alif Lam Komariah. Kalau sautu itu apa? La sautu. Mat lain Mbak. Oke, terus ada waghdud itu ada alif. Di Quran itu ada alif yang kadang di atasnya ditulis hamzah, kadang tidak. Itu alif apa yang kalau yang ini? Jadi ada dua, hamzah kotok sama hamzah Wasol pas. Nah Wasol ini yang apa? Asal itu. Nah itu ini kalau mengajar di tingkat dasar, sebetulnya prinsip mengajar itu sama. Mat topi itu berapa harokat? Nanti akan saya bawa ke sana. dua harokat Pak. Dua, itu refleksi guru di mana ketika mengajar ya gitu. Contohnya, anak itu dikasih contoh 4 harokat, yang dibaca hanya 2. Kalau dibaca pas, sampai ke anak, Habis. turun lagi. Nah itulah, berarti kalau kita memberikan materi, jika mau mengajar harus mempelajari 1 silabus, 2 RPP-nya. Di samping itu terpenting materinya. Terima kasih. Cukup, Miss Lia. Oke.
Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menguji saya di uji komprehensif pada hari ini. Terima kasih atas masukan-masukan dan saran. Lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.